Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Kita selalu berpikir bahwa seseorang akan baik-baik saja. Bahkan ketika mereka udah gak tahan lagi, kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita untuk peduli. Coba yang bergerak. Apa kabar? Baik. Oh iya, Ibu, ada titipan kertas ulangan kalian dari kami. Yang Ibu pakai warnanya tolong ke depan ya. Ya, Bu. Iya. Apaan? Fares. Benar. Itu yang ini. Kasih sini, Nak. Iya, Nak. Selamat ya, Irna. Kamu mendapatkan nilai yang paling sempurna. Makasih. Gianni. Dulu. Kemudian Risha. Si Bu. Lalu Sylvia. Pasti dapat. Dan yang terakhir Oki. Gimana hasil ulangannya? Jelek. 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 Bisa bapak nanti kalian kalau
Jelek. Belajar lagi ya. Ya, Bu. Karena bel istirahat sudah berbunyi, silakan kalian boleh istirahat. Ya, Bu. Selatin, yuk. Lo itu gak usah serius banget deh. Lo itu caper ke guru kan? Iya. Bagus. Jujur aja lah. Jangan-jangan lo deket lagi sama dia. Jangan-jangan Tommy juga lagi suka lagi sama dia. Sialan lo, bisa aja. Mau sini dong, jangan cuma diajak ngomong. Lo udah sopan. Enggak. Awas lo ya sekali lagi. Kok mungkin gak ada yang peduli ya? Lo kan harus kayak gini, nah. Gue ada buat lo. Buat sekarang, ayo kita makan batagor bareng. Tenang, gue yang traktir deh. Makasih bang. Makasih Res, tapi kadang gue cuma pengen sendiri. Jangan kayak gitu nah. Gue nggak bisa lihat lo sendiri. Jadi buat sekarang, ayo kita makan bareng. Tapi Res, gue kan udah punya Silvi. Kenapa masih mau dekat sama aku? Tenang aja. Karena Silvi gak pernah melakukan gue buat berteman dengan siapapun kok. Dan juga Silvinya nggak ada di sini kan. Jadi gak apa-apa. Tetap aja Res, dia tuh gak suka kalau kamu dekat sama aku. Tenang aja. Kalau Silvi apa-apain lo, gue yang tanggung jawab. Jadi gak usah dipikirin. Nanti lo jajan apa? Kayak spaghetti sih, kayaknya pangsit. Iya, apa juga deh. Bukannya ya, Silvi gak sih? Kita harus kasih tahu. Bentar, gue panggil. Pokoknya lo harus ikut gue sekarang. Kamu ayo ikut aja. Ayo cepat. Hei, lo ngerti kan? Gue gak suka lo deket-deket sama Pares. Silvi, aku gak pernah mau ambil siapa-siapa. Aku cuma pengen temenan. Temenan? Lo pikir gue bodoh? Lo selalu jadi pusat perhatian dengan nilai-nilai lo. Ya, maafin aku Silvi. Aku tahu aku salah. Iya, emang lo salah. Nih, Ani. Dia nih. Pares, kalau gue ada apa ini rame-rame? Kenapa kalian masih di sini? Kan bel udah berbunyi dari tadi. Gak apa-apa kok Bu, kita hanya ngobrol sebentar. Cepat ke kelas, ibu mau ngobrol dulu sama Irna. Kalian juga ngapain di sini? Bel udah berbunyi dari tadi. Cepat ke kelas. Ya Bu. Irna, kamu nggak apa-apa kan? Ibu udah lihat semuanya. Gak apa-apa kok Bu, saya juga mau ke kelas dulu ya. Dah. Hai Irna, tuh disuruh ke BK kata Bu Rahman. Habis ngapain lo sampai disuruh ke BK?
saya buat salah apa gitu Bu? Bukan itu, gue cuma pengen nanya, kamu teman dekat Irma kan? Dulu kita dekat Bu, tapi akhir-akhir ini dia ngajak aku pikir mungkin dia lagi sibuk. Ibu juga lihat itu, dan ibu dengar ada beberapa kejadian yang mungkin kamu tahu tentang tekanan dari teman-temannya, iya kan? Saya tahu Bu, sebenarnya si Alfa Indonesia sering menyindir, tapi Irna selalu bilang dia nggak apa-apa, aku pikir dia kuat. Tahu nggak Nis, kadang orang yang kelihatan paling kuat itu justru orang yang paling hancur di dalam, dan mereka jarang banget minta tolong. Saya pernah lihat Irna nangis di belakang kelas Bu, tapi saya takut buat nyamperin. Aku takut kalau dia marah atau merasa malu. Kamu nggak salah, kamu manusia. Tugas kamu cuma satu, yaitu gak ngebiarin seseorang ngalamin kayak Irma lagi. Kita mulai dari situ. Tapi gimana kalau semuanya udah kelar? Kalau memang sudah kelar, tugas kita adalah memastikan gak ada lagi yang sendirian kayak Irma. Kita mulai dari situ. Irma lagi ada masalah kan? Kenapa gak ada yang bilang? Gue gak tahu Ki, gue tahu dia sering diam. Tapi kita gak bisa terus-terusan kayak gini. Kita harus bilang sama guru, kita gak boleh terus-terusan diam tanpa tahu yang dia rasakan. Ayo Res, kita bawa. Habis ini gak ada kan? Jangan. Seru nih. Nggak sengaja. Apalagi Sophie, kamu masih marah sama aku. Lo mikir aja kutu buku. Gue masih kesel sama lo. Gue belum puas bikin lo menderita. Kalau tadi Bu Rahma gak ada, lo abis di sana. Ups, rasain lo enak kan? Makanya lo jangan berani-berani sama circle kita. Kenapa kalian jadi jalan kayak gini? Kok gak kayak dulu lagi? Dulu kita nemenin lu bukan karena kita tulus mau nemenin lu, tapi kita cuma mau manfaatin lu doang, tapi lu nya ngelunjak. Kutu buku kayak lo gak pantas punya teman kayak kita. Gak level. Lu gak apa-apa kan Irna? Dia temen gue, lu juga temen gue. Kita juga sekelas, jadi ayo masa lu kayak gitu. Tapi dia gatal sama cowok gue. Ini masalah bisa kita selesaikan baik-baik, gak dengan cara membuli. Lo gak tahu hidup gue, jadi gak usah urusin hidup gue. Sakit pasti. Lu gak apa-apa? Gak apa-apa ya. Cabut ya, ada pengganggu. Ayo Silvi, yuk kita pergi. Gue terakhir SP di mall. Makasih ya, kamu emang teman terbaik gue. Nah, jadi ini yang kita bikin salah paham. Kita cuma mikir semuanya baik-baik aja. Kita gak peduli sama yang lain. Gue nggak ngerti oke. Kalau aja kita lebih pengertian. Kita gak peduli, kita cuma peduli sama hidup kita sendiri. Kita cuma menganggap itu bukan urusan kita. Oke, gue harap semua ini belum terlambat. Ya semoga aja saya. Mereka bilang aku harus kuat, tapi seberapa lama aku bisa berpura-pura jadi kuat? Aku gak tahan lagi. Kadang aku merasa aku bukan siapa-siapa. Semua orang cuma peduli dengan apa yang ada di luar, tapi gak ada yang pernah peduli tentang aku yang sebenarnya.
Aku berusaha, tapi kenapa sepertinya semua ini gak pernah cukup? Kenapa gak ada yang lihat aku? Jika aku gak ada lagi, mungkin mereka akan sadar. Mungkin aku akan berhenti menyakiti diri sendiri dengan berpura-pura bahagia. Sampai kita tua, sampai jadi debu. Selamat siang anak-anak. Mohon perhatiannya, tolong dengarkan ibu sebentar. Ibu tahu ini gak mudah, tapi ini surat terakhir dari Irna. Dia ingin kita mendengarnya. Untuk siapapun yang baca ini, terima kasih sudah berusaha mendengarkan meski telat. Aku capek, tapi aku gak pernah benci kalian. Aku cuma pengen dimengerti kalau sekali saja. Kalau suatu hari kalian lihat aku, jangan cuma ingat aku karena nilai atau keanehan. Tapi ingat juga kalau aku pernah mencoba kuat di tengah semua dialog kalian. Irna gak pernah minta lebih. Dia cuma ingin gak merasa sendirian. Stepping on the last train marked me like a blood.